Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Ini senior. Tan Yun dengan hormat berkata, junior itu bernama Jing Yun. Tan Yun tahu bahwa sekarang dia telah mencapai alam dewa, dia tidak bisa lagi menggunakan nama Tan Yun. Karena si Yuan Supreme pasti telah mengetahui bahwa dia bernama Tan Yun setelah reinkarnasi, dan dia telah meninggal di kota Wang Yue. Tan Yun merasa lebih baik berhati-hati, agar tidak diperhatikan oleh para dewa karena namanya. Kemudian Sen Subing dan yang lainnya juga melaporkan nama mereka. Gadis kurcaci, setelah membuat tanda identitas untuk Tan Yun dan yang lainnya, tampak serius dan berkata, kamu harus mengingat setiap kata dewa yang mengikutinya. Senior, tolong katakan. Tan Yun membungkuk. Gadis kurcaci itu menjelaskan, karena Anda memilih untuk memasuki alam dewa Hongmeng, Anda akan berasal dari alam dewa Hongmeng mulai sekarang. Sebagai orang di alam dewa Hongmeng, Anda tidak perlu tahu siapa orang tua Anda, tetapi Anda harus tahu siapa penguasa alam dewa Hongmeng kami. Ingat, Tuan kita adalah Ling Xia Tianzun. Tuan Ling Xia Tianzun sekarang adalah penguasa alam dewa Hongmeng. Apakah kamu ingat? Tan Yun menahan amarahnya dan berkata pelan, para junior mengingatnya. Ya, gadis kurcaci itu berkata lagi, selain itu, akan ada 12 protos berikutnya, yang merupakan musuh publik dari semua protos di alam dewa kita. 12 protos adalah, naga emas bercakar 12, monster bercakar 12, raksasa liar, surga, elf, roh garang, naga beon, singa bermata 3, dan pangu, raksasa, klan monyet bermata 1 dan klan Buddha iblis yang bertarung. Mendengarkan 12 protos besar yang terdaftar sebagai musuh publik dari alam dewa, kemarahan Tan Yun bisa dibayangkan. Karena ke-12 protos ini adalah ras yang paling setia kepada mereka di masa lalu. Dan 12 jenderal besar Tan Yun di masa lalu adalah dewa-dewa naga emas, dewa-dewa naga iblis, dewa-dewa liar, dewa-dewa surgawi, dewa-dewa elf, dewa roh fierce, dewa naga dewa, dewa-dewa singa bermata 3, dan dewa-dewa pangu. Dewa-dewa monyet bermata 1, dan dewa-dewa Buddha setan. Pada saat ini, ekspresi Tan Yun tenang, tetapi hatinya penuh amarah. Gadis kurcaci itu berkata lagi, Tuan kita Ling Xia Tianzun memiliki perintah. Selama kita berburu salah satu dari 12 dewa, atau binatang buas, kita dapat membawa mayatnya dan datang ke kota dewa Hongmeng untuk menerima hadiahnya. Selama kamu membawa mayat, maka kamu dapat memimpin keluargamu dan pindah ke kota Hongmeng. Dan sejak saat itu, kamu akan menjadi dewa kota Hongmeng. Selain itu, artefak tingkat 12 akan dihargai. Tentu saja, jika kamu memberikan informasi tentang 12 dewa, selama para dewa menangkap mereka, mereka akan memberimu puluhan juta giok dewa yang luar biasa. Kamu mungkin tidak tahu batu giok suci. Dewa ini akan memperkenalkan kepadamu. Giok suci adalah mata uang dari alam dewa kami, dan itu juga dapat digunakan sebagai objek budidaya, menelan para dewa di dalamnya, dan mengubahnya menjadi kekuatan suci, di kolam spiritual. Kamu harus tahu bahwa Dewa Giok tidak ingin dibanjiri batu abadi di dunia peri. Nilai batu dewa berkualitas tinggi sangat tinggi, dan hadiah 10 juta yuan, banyak dewa tidak akan mendapatkan dalam seumur hidup. Mendengar ini, setelah Tan Yun dan yang lainnya mengungkapkan pemahaman mereka, Tan Yun membungkuk dan berkata, senior, ketika junior berada di dunia abadi, mereka mendengar bahwa 12 ras dewa besar ini setia kepada Hongmeng Supreme. Karena mereka setia kepada Hongmeng Supreme, maka tentu saja mereka pantas mati. Tetapi, selama 10.000 tahun, apakah 12 ras utama masih hidup? Jika tidak, bukankah hadiah ini akan kosong? Generasi muda menanyakan ini, karena mereka ingin menjadi lebih kuat di masa depan dan memburu 12 protos. Tujuan dari pertanyaan Tan Yun adalah untuk memastikan bahwa masih ada orang yang hidup di bawah 12 suku protos sebelumnya. Jika demikian, itu akan sangat bagus. Bagaimanapun, Tan Yun khawatir bahwa raksasa liar dan raksasa liar di jurang jahat para dewa telah bertemu secara tidak sengaja. Gadis kurcaci itu tersenyum dan berkata, tentu saja masih ada yang hidup. Hanya saja Hongmeng Supreme membuka banyak lahan padat. 12 protos yang tersisa ini bersembunyi di dalamnya dan jarang keluar. Kemudian,
Kata-kata gadis kerdil berikut membuat paru-paru Tan Yun meledak karena marah. Gadis kurcaci dengan bangga berkata, setelah mantan Hongmeng Supreme jatuh, kami, Lingxia Tianzun, memimpin para dewa untuk membantai 3 triliun orang di kota Dewa Hongmeng. Hari ini, jumlah dewa di kota Dewa Hongmeng telah mencapai 1 triliun. Alasan orang-orang ini dapat tinggal di kota Dewa Hongmeng adalah karena leluhur mereka, atau keluarga mereka, memburu dan membunuh 12 dewa besar. Sekarang di kota Dewa Hongmeng, masih ada 2/3 rumah yang tidak berpenghuni. Selama Anda dapat memburu musuh, Anda dapat tinggal di kota Dewa Hongmeng selamanya dan memurnikan roh surga dan bumi paling murni di seluruh alam Dewa Hongmeng. Tentu saja, itu juga dapat bermanfaat bagi anak-anak dan cucu-cucu Anda. Mendengar ini, Tan Yun diam-diam berpikir, suatu hari, 1 triliun orang di kota Dewa Hongmeng akan terbunuh. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menggenggam tinjunya dan berkata, lebih banyak senior menjelaskan, junior akan mengingat. Ya, gadis kurcaci itu mengangguk, tanpa ragu, ada satu hal terakhir, yang harus kamu ingat. Ketika kamu dipromosikan menjadi para dewa, kamu harus datang ke kota Dewa Hongmeng untuk bergabung dengan tentara, dan kemudian bertarung dengan para dewa luar untuk melindungi rumah kita. Jika kamu tidak datang dalam 10 tahun setelah dipromosikan ke alam dewa surgawi, kamu akan terbunuh saat itu. Gadis kerdil itu menunjuk ke token identitas di tangan Tan Yun dan yang lainnya, dan berkata, token identitas Anda, saya masih memiliki cadangan di sini. Saya dapat menggunakan token identitas untuk melihat kultivasi Anda. Dewa adalah imam besar dari keluarga kerajaan kurcaci. Tanda identitas yang dibuat oleh imam besar, tidak ada yang bisa melenyapkan persepsi imam besar tentang wilayahmu. Mendengar ini, Tan Yun dengan hormat berkata, para junior harus mengingat ajaran imam besar. Sen Subing dan yang lainnya membungkuk dan berkata, generasi muda mengingat ajaran imam besar. Yah, apa yang seharusnya dikatakan dewa telah dikatakan. Gadis kerdil itu berkata, setelah Anda melangkah keluar dari aula, tinggalkan kota Dewa Hongmeng dengan cepat dan pergi keluar dan cari peluang Anda sendiri. Ini adalah tanda untuk meninggalkan kota, kamu dapat meninggalkan kota dengan itu. Junior pensiun. Setelah Tan Yun menjawab, dia menerima tanda untuk meninggalkan kota dan berjalan keluar dari aula bersama Sen Subing dan yang lainnya. Di depan kuil ruang dan waktu, ada gerbang kota yang tingginya mencapai beberapa juta kaki. Gerbang kota dijaga ketat, dan terdapat puluhan ribu kura-kura raksasa selebritas yang masing-masing setinggi ribuan kaki, dengan kepala manusia serta tubuh dan kaki kura-kura yang cukup mirip dengan Teenage Mutant Ninja Turtle. Setiap kura-kura raksasa seperti menara besi, berdiri di kedua sisi gerbang kota, memberi orang rasa mati lemas. Selain itu, Tan Yun tidak bisa melihat alam raksasa manusia dan kura-kura ini, jelas mereka setidaknya adalah dewa bumi kelas 4. Ledakan. Di tengah getaran tanah, kura-kura manusia raksasa mengambil langkah, kaki raksasanya menghalangi tubuh Tan Yun, teredam, serahkan token untuk meninggalkan kota. Ya, Tan Yun memegang token untuk meninggalkan kota dengan kedua tangan. Setelah kura-kura raksasa melihat ke bawah, dia berkata, baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Itu sudah dewasa. Tan Yun membungkuk dan terbang keluar dari gerbang kota bersama Sen Subing dan yang lainnya. Setelah terbang keluar dari gerbang kota, Tan Yun dan yang lainnya dengan jelas merasakan esensi ilahi antara langit dan bumi, yang beberapa kali lebih tipis dari bagian dalam kota. Yang terlihat adalah gunung-gunung menjulang yang tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Gunung suci terpendek telah mencapai 10 juta kaki, dan yang tertinggi lebih dari 80 juta kaki. Hongmeng God Realm akrab bagi Tan Yun, Yingying, Subing, Wuxin Sangshen, dan Zenji, tetapi di mata orang lain, itu penuh dengan misteri. Tan Yun menyebarkan suara ke semua orang, jika Anda memiliki kata-kata, silakan tinggalkan di sini dulu. Dengan kecepatan kita, akan memakan waktu 10 tahun untuk terbang ke Abyss of the Gods. Ada kemungkinan bahwa kita akan bertemu orang-orang jahat di sepanjang jalan. Demi keamanan, Anda harus memasuki High Heaven Tower. Semua orang mengangguk, menghilang dari udara tipis, dan pada saat berikutnya, mereka memasuki menara Lingqiao di telinga Tan Yun. Sen Subing berkata dengan cemas, suamiku, bisakah kamu menghapus hubungan antara token identitas dan imam besar? Tan Yun terbang dari pegunungan suci dengan kecepatan tinggi sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Anda tahu, Protos kurcaci paling baik dalam membuat token identitas.
Kami tidak punya pilihan lain. Setelah dipromosikan menjadi dewa, kami akan kembali bergabung dengan tentara. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Segala sesuatu memiliki sisi buruk, juga sisi baik. Kami terus berubah. Mendengar itu, Shen Subing mengungkapkan kebencian yang mendalam di matanya yang indah. Lingxia Tianzun ini benar-benar berhati serigala, dan benar-benar membantai 3 triliun orang di kota dewa kita, dan juga menduduki istana tertinggi kita. Tan Yun menyipitkan matanya sedikit dan menembak dengan dingin, aku harus membunuhnya sendiri. Pada saat ini, Shen Subing sepertinya memikirkan sesuatu, dan transmisi suara berkata, oh, suamiku, para dewa adalah tempat pengalaman para dewa. Setelah kami tiba, Anda harus lebih berhati-hati. Yah, aku tahu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tan Yun berkata, kamu dan Xianer, Yukin, dan yang lainnya dapat berlatih dengan tenang. Jangan khawatir tentang urusan luar. Waktu berlalu, 10 tahun kemudian. Dewa jahat para dewa adalah tempat terkenal dan berbahaya di alam dewa Hongmeng. Ada banyak bahan untuk budidaya, dan yang paling terkenal adalah buah dewa manusia, ular dewa bumi, dan mata air dewa langit. Efek dari buah suci manusia setara dengan efek dari 100 pil suci manusia yang luar biasa. Dewa ular tanah bukanlah ular dalam arti sebenarnya, itu adalah sejenis leher akar yang disebut dewa bunga bumi. Mengambil satu ular dewa bumi setara dengan meminum 3000 pil dewa bumi super. Adapun mata air Tianshen, itu adalah produk dari surga dan bumi, dan hanya dengan satu tetes, kekuatan ilahi di kolam spiritual alam dewa surgawi dapat langsung penuh. Setetes dewa langit dapat menghancurkan kolam spiritual para dewa dan dewa hidup-hidup. Ini bukan pembicaraan kosong. Selain 3 harta besar, ada juga bahan surgawi dan harta bumi seperti rumput dan mineral ilahi. Pada saat yang sama, karena banyaknya harta surga dan bumi pada para dewa, binatang buas dan binatang suci telah tertarik. Jurang Firs adalah surga mereka. Dan binatang buas dan binatang suci ini telah menjadi mimpi buruk para dewa manusia, bumi, dan surga. Selama ribuan tahun, ada banyak dewa yang mati di jurang para dewa karena perburuan harta karun. Pada saat yang sama, semua dewa di alam dewa Hongmeng tahu bahwa bagian terdalam dari para dewa memiliki lubang yang menelan para dewa. Bahkan Tianzun tidak berani masuk. Rumor mengatakan bahwa setelah mantan Hongmeng Supreme jatuh, Xiyuan Supreme dan Chaos Supreme mencurigai bawahan Hongmeng Supreme dan menyembunyikan mereka dalam kehampaan. Jadi kedua Supremes ingin mencari tahu. Pada akhirnya tidak hanya kembali tanpa hasil, tetapi juga terluka. Artinya, sejak itu, kekosongan di jurang para dewa yang ganas telah menjadi tempat terlarang di tanah terlarang. Desir. Pada saat ini, seberkas cahaya ungu melintas di antara pegunungan suci yang megah dan melesat ke arah Grand Canyon di timur. Angin suram berhembus di ngarai, dan pegunungan di kedua sisi pintu masuk menembus lapisan awan, yang cukup menakjubkan. Mengaum, mengaum, raungan binatang buas dan binatang suci terus menyebar dari ngarai. Mendengar suara binatang saja akan membuat sekelompok orang menggigil. Ngarai ini adalah jurang jahat para dewa. Tidak lama kemudian, sinar ungu melesat ke jurang para dewa yang ganas dan berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu. Setelah Tan Yun memasuki Abyss of the Gods, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan terbang ke kedalaman dengan waspada. Kewaspadaan adalah karena, meskipun para dewa adalah harta karun, mereka juga diberkati oleh dewa-dewa jahat. Selama penerbangan Tan Yun, dia sering melihat kerangka besar di jurang yang penuh dengan dewa. Beberapa kerangka setinggi beberapa kaki, sementara yang lain setinggi puluhan kaki atau bahkan ribuan kaki. Dari tingkat kerusakan tulang, Tan Yun tidak sulit untuk melihat bahwa beberapa digigit dan dibunuh oleh binatang besar, beberapa dibunuh oleh manusia menggunakan senjata sihir. Ada tulang yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, Tan Yun mengerutkan kening, tetapi melihat sekelompok anjing dewa yang mencapai ketinggian 10.000 kaki, bergegas ke arahnya dengan tendangan voli dengan agresif. Setelah beberapa saat, 60 anjing suci berubah menjadi 60 tetua angin abadi Daobon, dan langit menghalangi jalan Tan Yun. Ketika Tan Yun melihat pria tua berkepala itu dengan jelas, niat membunuh datang dari hatinya. Karena lelaki tua itu hanyalah anjing jiwa. Pria tua berkepala itu, memancarkan napas binatang kelas 1, melirik Tan Yun dan berkata, "Semut, serahkan semua harta giok, surga dan bumi suci di tubuhmu, dan yang tua akan menyelamatkan hidupmu." Sebelum Tan Yun bisa berbicara,
seorang lelaki tua botak di samping lelaki tua itu tiba-tiba mengerutkan hidungnya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Bos, saya mencium bau seorang wanita di dalam anak ini. Ada menara 48 lantai yang tersembunyi di telinga kanan anak ini. Kurasa ada seorang wanita di menara itu." Orang tua botak baru saja selesai berbicara, dan semua orang tua, dengan senyum cabul, berteriak, "Manusia, serahkan wanita itu segera, selama kami cukup bahagia, kami akan membiarkanmu tidak mati." "Ya, cepat serahkan wanita itu, dukun. Kemarin, kita menghancurkan seorang wanita manusia sampai mati. Kita tidak menyangka akan bertemu lagi hari ini." Petik 2. Pada saat ini, anjing Imperius melihat ke samping, dan lelaki tua botak di sampingnya berkata, "Kedua, berapa banyak wanita yang Anda cium?" Pria tua botak itu mengendus hidungnya lagi, dan berkata dengan nada tertentu, "Setidaknya ada selusin bau, bos, kurasa setidaknya ada 15 wanita manusia di menara anak ini." "Oke, hahaha, bagus." Anjing Imperius tertawa keras. Tan Yun tampak dingin dan menakutkan. Dia menatap anjing Imperius dan bertanya, "Kaisar Abadi 9 Surga yang telah naik ke alam Dewa Hongmeng sebelumnya juga adalah anjing Imperius. Apakah Anda mengenalinya?" Mendengar kata-kata itu, anjing yang tidak dapat dihancurkan mengerutkan kening. Orang tua itu mengakui bahwa Kaisar Fang Xian adalah kebanggaan keluarga anjing abadi kami, dan dia sekarang telah melayani di kota Dewa Hongmeng. "Bagaimana kamu mengenalinya?" Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya, saya tahu anjing ini." Setelah mendengar ini, anjing Imperius sangat marah. "Kamu bocah mencari kematian, berani menghina harga diri kita. Kedua, pergi dan hancurkan dia untukku, lalu tarik semua wanita di menara." Setelah mendengarkan, lelaki tua botak itu menyeringai dan berkata, "Bos yang baik." Dalam sekejap, lelaki tua botak itu melepaskan nafas binatang kelas 9, menyerbu tubuh Tan Yun seperti kilat, dan menamparkan dahi Tan Yun. Setelah lelaki tua botak itu dengan cepat memompa telapak tangan kanannya ke wajah Tan Yun, tidak ada adegan kepala Tan Yun meledak. Namun, setelah Tan Yun dengan mudah melarikan diri, dia muncul di atas kepala lelaki tua botak itu. Adapun orang yang ditarik oleh lelaki tua botak itu hanya karena Tan Yun bergerak terlalu cepat, dan bayangan tempat itu tidak hilang belum. "Bagaimana ini bisa? Kenapa kamu begitu cepat?" Ketika lelaki tua botak itu berseru, Tan Yun menginjak kepalanya. Kecepatannya sangat cepat sehingga lelaki tua botak itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Bang! Dengan suara, kepala lelaki tua itu terkoyak, dan mayat tanpa kepala berubah menjadi tubuh anjing tanpa kepala, disemprot dengan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Kakak kedua, anjing Imperius dan 58 tetua yang tersisa berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tanpa diduga, kekuatan dewa kelas 1 di depannya, melompati tantangan, sangat kuat. "Pergi, ayo bunuh dia bersama. Hancurkan dia dan balas dendam saudaraku yang kedua." Petik 2. 58 tetua, langsung berubah menjadi anjing dewa mencapai ketinggian 10.000 meter, berteriak pada Tan Yun dan hendak bergegas pergi. "Tunggu." Dengan tangan besar dari anjing Imperius, 58 anjing menjadi tenang. "Kamu bukan lawannya, anjing ini ada di sini untuk membunuhnya." Anjing Imperius menjerit, tubuh tua itu tiba-tiba berubah menjadi tubuh anjing setinggi 10.000 kaki, sepasang murid raksasa memelototi Tan Yun, "Dasar bajingan, matilah." Dalam sekejap, roh binatang suci kelas 1 meletus dari anjing Imperius, mengangkat kaki anjing itu, menghancurkan kekosongan, dan menekannya ke arah Tan Yun. Ia yakin bahwa cakarnya sendiri, bahkan dewa kelas 1 tidak tahan, dapat dengan mudah menginjak-injak manusia di depannya. 58 anjing suci lainnya berpikir dengan cara yang sama, berteriak. "Bosnya perkasa, bos membunuhnya dan membalaskan dendam saudara kedua. Bunuh dia." Pada saat ini, suara 58 anjing dewa berhenti tiba-tiba, dan kemudian, pemandangan yang terjadi membuat mereka ngeri. Tapi itu Tan Yun, masih berdiri di udara, membiarkan cakar anjing seperti gunung menginjaknya. Retak, boom. Tepat ketika kaki anjing Ferris hendak mengenai Tan Yun memukul dengan pukulan, menghancurkan kekosongan, dan saat dia mengenai kaki anjing itu, terdengar suara retakan tulang di kaki anjing itu, dan kemudian, darah terciprat. Di tengah,
Cakar anjing ditiup oleh pukulan. Oh tidak, anjing Imperius berteriak, dan saat dia diangkat, dia meraung dengan suara serak, kami bukan lawan manusia ini, lari. Sejak saat itu, 58 anjing suci mengikuti anjing suci Imperius dan melarikan diri menuju tendangan voli panik di luar para dewa. Tinggalkan aku seumur hidupku. Langkah Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, Tan Yun sering berkedip dari kehampaan, dan setiap kali dia berkedip, sosoknya menyusul seekor anjing dewa, dan kemudian menginjak kepala anjing itu dengan marah. Ketika sosok Tan Yun berkedip 59 kali berturut-turut dari kehampaan yang suram, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Bum bum bum. Tetapi melihat kepala 59 anjing suci meledak hampir bersamaan, tulang berceceran, darah berceceran rendah di langit, 59 mayat besar, hancur di tanah di bawah, dan mematahkan pohon. Pohon tua yang menjulang tinggi. Semua terbunuh, tidak ada yang hidup. Di antara tangan Tan Yun yang memberi isyarat, 60 cincin dewa muncul dari 60 mayat tanpa kepala, mengambang di depan Tan Yun. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi dan memasuki cincin, dan menemukan bahwa ada 10.000 batu ilahi tingkat rendah, 300 batu ilahi tingkat menengah, dan 50 batu ilahi tingkat tinggi. Adapun batu ilahi kelas atas, tidak ada seorang pun. Selain properti ini, ada juga beberapa harta surga dan bumi yang tidak bisa digunakan Tan Yun. Harta karun surga, material, dan bumi yang tidak terpakai dapat dijual dengan imbalan batu suci di masa depan, jadi Tan Yun tidak kehilangannya. Dia memasukkan 60 cincin ke dalam tasnya, dan hendak melanjutkan terbang menuju kedalaman jurang sengit para dewa. Tiba-tiba, tetangga menyedihkan seorang wanita, memotong langit, dan datang dari hutan luas di sebelah kiri. Suaranya serak dan sangat sedih. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, itu suara roh yang ganas. Pada saat ini, kegembiraan datang dari hutan lagi, hahaha. Hebat, aku tidak menyangka bahwa setelah kita membunuh 2 roh jahat dewasa, masih ada satu yang tersembunyi di sini. Ya, hehehehe, kali ini kami berkembang dengan baik. Kami ingin datang ke para dewa dan mencari para dewa dan ular, tetapi kami menabrak roh jahat. Hebat, bunuh roh jahat kecil ini lagi. Dengan 3 mayat roh mati, kita bisa pergi ke kota Dewa Hongmeng untuk menerima hadiah. Wow, hahaha, kami akhirnya bisa menjadi orang-orang di kota Dewa Hongmeng. Saya mendengar bahwa roh langit dan bumi di kota Dewa Hongmeng adalah yang paling murni di seluruh alam Dewa Hongmeng. Keren-keren. Petik 2 titik 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 petik 2. Mendengar ini, Tan Yun gemetar karena marah. Karena Fierce Spirit Rache adalah salah satu dari 12 protos miliknya di masa lalu. Tan Yun menekan amarahnya, dan berlari menuju hutan kuno di sebelah kiri. Setelah beberapa saat, Tan Yun terbang ke langit di belakang pohon kuno, dan dia tidak berani melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksanya. Karena agar tidak mengagetkan ular. Pada saat yang sama, Tan Yun menebak bahwa karena orang-orang ini memasuki jurang jahat para dewa untuk menemukan para dewa dan ular di bumi, maka mereka sangat mungkin menjadi kuat di antara para dewa bumi. Tan Yun menahan napas dan menjulurkan kepalanya, tetapi melihat 3 orang muda yang tidak bisa melihat tingkat kultivasi, menghadap ke rerumputan, seorang gadis hanya seukuran telapak tangan yang menyeringai. Gadis yang ditampar itu hanyalah dewa manusia kelas 3. Dia memiliki 2 telinga yang runcing dan tegak. Fitur wajahnya persis sama dengan manusia. Satu-satunya perbedaan adalah mata kirinya berwarna hijau tua dan mata kanannya berwarna merah darah. Suku roh galak dan suku elf persis sama kecuali mata mereka. Para elf secara alami baik dan memiliki kekuatan supernatural yang kuat, penyembuhan yang hebat. Roh-roh jahat itu berbeda. Mereka ganas dan kejam. Pupil hijau gelap mata kiri disebut murid Dewa Angin Ajaib, yang dapat melepaskan kekuatan angin ajaib, sehingga kecepatan dan kekuatannya dapat ditingkatkan 100 kali lipat. Pupil berwarna darah di mata kanan adalah mata roh jahat yang mungkin mengejutkan surga, yang dapat melepaskan roh jahat dan api, membakar jiwa musuh menjadi ketiadaan. Di masa lalu, Tan Yun menggunakan kekuatannya yang besar untuk menaklukkan patriark suku roh jahat pada waktu itu dan mengkanonisasi dia sebagai dewa roh jahat. Dewa roh jahat memimpin suku roh jahat, membuat sumpah darah, bersumpah setia kepada Tan Yun sampai mati, dan 11 tuan dewa lainnya, mengikuti Tan Yun untuk melawan surga, dan membuat pencapaian besar bagi Tan Yun untuk menyatukan Dewa Hongmeng dunia. Ketika Tan Yun menyatukan alam Dewa Hongmeng, dia bertarung dengan iblis surgawi luar selama bertahun-tahun,
Dan dalam pertempuran hantu dan dewa yang mengejutkan bumi, suku roh jahat berani dan pandai bertarung, berulang kali membunuh dan membunuh makhluk surgawi, iblis, dan membayar seluruh alam dewa Hongmeng. Hidup yang berharga. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandangi dua mayat pembunuh berdarah yang tergeletak di tanah di samping ketiga pemuda itu. Hidungnya sakit dan matanya basah. Pada saat ini, gadis galak yang hidup, dia melihat mayat orang tuanya di tanah, air mata menetes. Kemudian, dia menatap ketiga anak muda itu, dengan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya dalam suara serak tapi indah, kalian manusia tidak tahu berterima kasih. Ras rohku yang ganas, aku dulu mengikuti Mahaguru Hongmeng, dan demi keselamatan leluhurmu, aku bertarung dengan iblis ekstrateritorial yang menyerang alam dewa Hongmeng. Dalam pertarungan lagi dan lagi, banyak orang dari sukuku telah mati, dan mereka telah memberikan nyawa mereka yang berharga. Tapi kalian manusia tidak ingin berterima kasih kepada Fierce Spirit Rache kami. Pada tahun-tahun jatuhnya Tuan tertinggi Hongmeng, Anda telah meluncurkan pembunuhan tanpa akhir dari Fierce Spirit Rache kami. Kalian manusia benar-benar tidak tahu malu. Tercela dan tak tahu malu. Salah satu anak muda berpakaian indah tertawa liar, kami tercela atau tak tahu malu. Kami tidak bisa mengubahnya. Nasibmu akan mati. Setelah itu, pemuda itu berbalik ke arah dua pemuda berjubah putih di belakangnya dan memerintahkan, pergi dan bunuh dia. Kalau begitu pertama-tama kita kembali ke kota Raja para Dewa Tertinggi, dan menyerahkan mayat tiga roh ganas kepada ayahku, dan kemudian biarkan ayahku membawa kita ke kota para dewa untuk menerima hadiahnya. Segera setelah seseorang menatapnya, maka lemak di mulutmu akan terbang. Mendengar ini, dua pemuda berjubah putih dengan hormat berkata, ini Tuan Muda. Seperti yang mereka katakan, kedua pemuda itu berjalan menuju gadis roh galak di tanah. Tan Yun, yang bersembunyi di balik pohon, mengepalkan tinjunya dan memutuskan untuk menyelamatkan gadis roh jahat itu di tangan tiga dewa bumi kelas 5. Tunggu. Tiba-tiba, sebuah suara mencapai telinga ketiga pemuda itu, yang terkejut dan segera menjadi waspada. Ketiganya mengikuti reputasi mereka, tetapi melihat seorang pemuda berjubah ungu berjalan keluar dari balik pohon tua. Ketika mereka menemukan bahwa Tan Yun hanyalah dewa kelas 1, mereka bertiga menghela nafas lega. Pemuda berkepala dingin itu membenci Tan Yun, Tuan muda ini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, dan dia tidak ingin membunuh siapapun. Keluar dari sini. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, halo, senior, sekarang roh yang ganas ini tidak dapat dibunuh, jika tidak, Anda akan menderita kerugian besar. Pemuda itu melirik Tan Yun, lalu, kepada dua pemuda yang hendak menyerang gadis roh galak itu, melambaikan tangannya dan berkata, jangan bunuh dia dulu. Itu Tuan Muda. Ahda dan AR berkata dengan hormat. Pada saat ini, pemuda itu menatap Tan Yun lagi dan berkata sambil tersenyum, kata-katamu berhasil membangkitkan rasa ingin tahu Tuan Muda ini. Mari kita bicarakan, mengapa kamu membunuhnya, Tuan Muda ini akan menderita kerugian besar. Jika kamu tidak tahu mengapa, Tuan Muda ini berjanji kamu akan mati dengan menyedihkan. Mendengar ini, Tan Yun Cheng berkata dengan gentar, kembali ke senior, leluhur generasi muda telah mempelajari roh jahat cukup banyak, sehingga generasi muda telah diwarisi dari leluhur mereka dan mahir dalam pencarian jiwa. Generasi muda dapat mencari jiwa gadis roh jahat melalui teknik pencarian jiwa, dan kemudian menemukan tempat persembunyian ras roh jahat. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, pemuda itu tampak bersemangat, dan berkata dengan tidak percaya, apa yang kamu katakan itu benar. Apakah kamu benar-benar tahu cara mencari jiwa roh jahat? Ya, senior, Tan Yun berkata dengan hormat. Tiba-tiba, pemuda itu mengerutkan kening, matanya bertanya, kamu tidak berbohong kepada Tuan Muda ini. Tan Yun mengangguk dan membungkukkan pinggangnya dan berkata, si kecil tidak berani. Si kecil hanyalah dewa kelas 1. Bahkan jika si kecil adalah 10.000 keberanian, si kecil tidak berani membohongimu. Yah, kamu tahu urusan saat ini. Pemuda itu dalam suasana hati yang bahagia. Tuan Muda ini adalah kota dewa tertinggi, dan 3 tuan muda dari keluarga pameran menunjukkan leluhur mereka. Selama kamu dapat mengetahui keberadaan ras roh yang ganas melalui pencarian jiwa, mulai sekarang, kamu akan mengikuti Tuan Muda ini. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan gembira, terima kasih atas bantuan Tuan Muda ketiga. Tuan Muda harus menemukan keberadaan roh-roh jahat. Berhenti bicara omong kosong, jangan mencari dengan cepat.
Zhan Zusheng mendesak dengan tidak sabar. Ya. Tan Yun buru-buru menanggapi dan berjalan menuju gadis roh galak itu. Pada saat ini, Zhan Zusheng memerintahkan, gadis roh galak itu adalah dewa manusia kelas 3, kalian berdua harus melindungi anak itu dan mencegah anak itu dibunuh oleh roh galak itu. Itu Tuan Muda. Setelah Ahda dan AR menjawab, mereka mengikuti Tan Yun. Pada saat ini, gadis roh ganas yang ditampar itu menatap Tan Yun dengan ngeri dan marah. Kalian manusia yang tak tahu malu akan dibalas cepat atau lambat. Tan Yun bersiap untuk mengirimkan suara ke gadis galak itu, agar dia tidak takut. Ketika dia datang untuk menyelamatkannya, sebuah suara penuh kegembiraan bergema di hutan. Tuan muda ini benar-benar mendapat keberuntungan besar. Begitu suara itu jatuh, sinar cahaya melesat ke hutan dari langit, berubah menjadi 9 orang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang ramah dan anggun dalam jubah emas, diikuti oleh 8 orang tua. Tan Yun memandang 9 orang, hatinya terpana, dan dia bahkan tidak bisa melihat basis kultivasi. Pada saat ini, Zhan Zusheng menyipitkan mata pada pemuda di Jinpao, melengkungkan tangannya dan berkata, ternyata itu Tuan Muda Jiang. Zhan Zusheng tahu bahwa pemuda di depannya adalah satu-satunya putra Raja Long Jiang, Jiang Feixu. Itu adalah dewa kelas 4. Dan dari 8 lelaki tua di belakang Jiang Feixu, 2 di antaranya adalah dewa bumi kelas 3, 3 dewa bumi kelas 4, dan 3 dewa bumi kelas 5 seperti dirinya. Jiang Feixu melirik Zhan Zusheng dan berkata dengan ringan, 2 mayat ganas di tanah milik Tuan Muda, kamu bisa pergi. Mendengar ini, Zhan Zusheng mengangkat alisnya, Tuan Muda Jiang, apa maksud Anda? Tuan Muda ini membunuh roh jahat, jadi mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Meskipun Jiang Feixu adalah satu-satunya putra Raja Jianglong, leluhurnya tidak takut, karena keluarga Zhan berada di kota dewa tertinggi, dan kekuatannya adalah yang kedua setelah kekuatan dewa tertinggi. Mengapa? Jiang Feixu terkekeh, hanya karena Tuan Muda ini adalah putra Raja para dewa, dan karena ada begitu banyak orang di sini. Setelah itu, wajah Jiang Feixu menjadi dingin, jangan malu, tolong keluar dari Tuan Muda ini. Wow, saat sosok itu berkedip, Ahda muncul di sebelah Zhan Zusheng, memelototi Jiang Feixu, kamu tidak berpikir kamu adalah putra Raja Dewa, Tuan Muda kami takut padamu. Ada, kamu tidak perlu menyela, Tuan akan menangani masalah ini. Zhan Zusheng berkata, menatap Jiang Feixu, wajahnya suram dan berkata, Tuan, saya selalu tidak mengatakan apa-apa. Tuan Muda Jiang, roh yang ganas dibunuh oleh Tuan Muda ini. Anda tidak akan pernah bisa mengambil rampasan itu. Jika Anda benar-benar bertarung, Anda belum tentu menjadi lawan kami. Tuan Muda Jiang, Tuan Muda ini menasihatimu untuk tidak terlalu sombong. Setelah mendengarkan, Jiang Feixu menyeringai dan berkata, Tuan Muda ini sombong, apa yang bisa kamu lakukan? Tuan Muda Ben memberitahumu, aku akan memperbaiki roh jahat itu. Setelah itu, Jiang Feixu memandangi 2 dewa bumi kelas 3, menunjuk ke arah Tan Yun, dan memerintahkan, kalian berdua pergi dan ambil roh ganas yang hidup. Karena anak ini tahu cara mencari jiwa, biarkan dia menyelamatkannya untuk sementara waktu, makhluk. Kemudian, Jiang Feixu berkata kepada 3 tempat kelas 4, kamu melindungi Tuan Muda ini. Jiang Feixu memandangi 3 dewa bumi kelas 5 di belakangnya lagi, dan berkata dengan tajam, kalian bertiga berurusan dengan Zhan Zusheng. Budak tua patuh. Budak tua patuh. Sejak saat itu, 3 dewa bumi kelas 5 naik ke udara untuk membunuh Zhan Zusheng dan Ahda. Zhan Zusheng meraung, setelah menyingkirkan mayat 2 roh ganas di tanah, bunuh mereka dengan Tuan Muda ini. Pada saat berikutnya, Zhan Zusheng, Ahda Zhu, dan 3 tetua yang terbunuh bertarung dengan sengit bersama. Bawahan patuh. Dipenuhi dengan roh kelas 5, dan ketika dia hendak terbang kedua mayat roh mati di tanah, Tan Yun memberi gadis roh jahat itu transmisi suara, jangan takut, aku bukan orang jahat. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Saat berbicara, Tan Yun tiba-tiba meraih gadis yang ketakutan di telapak tangannya dengan tangan kirinya. Kemudian, dia tiba-tiba menunjukkan langkah-langkah suci Hongmeng, dan dengan cepat datang kedua mayat pembunuh, dan memasukkan mayat-mayat itu ke dalam cincin peri. Tan Yun menginjak tanah dengan kedua kaki, meledak ke langit. Adegan ini membuat semua orang marah. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa dewa kelas 1 yang rendah hati akan berani memancing di perairan yang bermasalah dan mengambil makanan di depan begitu banyak orang kuat.
Zhan Zusheng, Ahda dan ketiga tetua segera menghentikan pertempuran sengit, memerah karena marah. Pada saat ini, dua tetua kelas 3 yang telah membunuh Tan Yun sebelumnya, melayang ke udara, bergegas keluar dari hutan, dan membunuh Tan Yun. Jiang Feixu menggertakkan giginya dan menggeram pada dua tetua kelas 3 Dewa Bumi. Anak ini, berani mengambil roh yang ganas dan membiarkan ini Tuan Muda mendominasi dia. Jangan khawatir, Tuan Muda, dia adalah orang dan dewa kelas 1, sulit untuk terbang. Dua orang tua dari atas hutan, sambil menanggapi, mengejar Tan Yun. Di hutan, Zhan Zu sangat marah sehingga paru-parunya meledak. Ibu semut ini, berani merebut roh ganas Tuan Muda ini, sangat marah padaku. Ikuti Tuan Muda ini. Setelah itu, Zhan Zusheng membawa Ahda dan AR ke langit, bergegas keluar dari hutan, dan mengejar Tan Yun. Di hutan, Jiang Feixu tidak ketinggalan, memimpin 3 Dewa Bumi kelas 4 dan 3 Dewa Bumi kelas 5, meledak dengan marah ke langit di atas hutan, mengejar Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun mengeluarkan suara yang menyakitkan ketika dia melarikan diri, tetapi gadis roh ganas di tangan kirinya menggigit tangan kiri Tan Yun, dan darah mengalir untuk mengungkapkan tulang yang dalam. Mata gadis galak itu dipenuhi amarah terhadap Tan Yun. Itu adalah kebencian semua manusia. Meskipun dia mendengar transmisi suara Tan Yun sebelumnya, dia masih tidak percaya bahwa Tan Yun akan menyelamatkan dirinya dengan baik. Di dalam hatinya, Tan Yun, seperti manusia lainnya, serakah, tercela, tak tahu malu, dan sopan. Tan Yunxing dengan tulus menatap gadis di tangannya dan berkata melalui transmisi suara, "Percayalah, aku tidak hanya tidak akan menyakitimu, tetapi aku juga akan melindungimu, dan di masa depan, aku juga akan melindungi roh jahatmu." Gadis itu masih menggigit Tan Yun, dia meminum darah Tan Yun. Sambil meminum darah Tan Yun, dia terus menangis. Memikirkan kematian orang tuanya, hatinya seperti pisau. Dari dia meminum darah Tan Yun, terlihat bahwa dia tidak percaya pada Tan Yun. Dapat dilihat bahwa kebenciannya pada manusia telah mencapai titik di mana itu tidak dapat ditambahkan. Ketika Tan Yun ingin menjelaskan, dua tetua kelas 3 dari Dewa Bumi, memegang pedang ilahi tingkat 3 yang lebih rendah, telah muncul di belakang Tan Yun 100.000 kaki. Dasar jalang, basis kultivasimu tidak tinggi, tetapi kecepatanmu tidak lambat. Salah satu lelaki tua itu menyeringai dan berkata, "Sayang sekali kamu tidak bisa melarikan diri. Pergi ke neraka, kekuatan negeri angin." Tiba-tiba, angin puyuh melonjak dari tubuh lelaki tua itu. Kecepatannya meningkat tajam, memunculkan cahaya pedang dari kekuatan Dewa Angin, dan menelannya ke arah Tan Yun. "Orang mati itu bukan Lao Su tapi kamu." Mata Tan Yunxing menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, dia tiba-tiba melihat ke belakang, dan menggunakan murid sucinya. Ketika lelaki tua yang membunuh dengan pedang melihat mata merah Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh, dia tiba-tiba merasa malu karena kehampaan. Dan Dewa Bumi kelas 3 lainnya di belakang lelaki tua itu jelas lebih kuat, tetapi dia merasakan sensasi yang sangat pusing dan muncul di benaknya. Wow, Tan Yun memegang gadis roh ganas di tangan kirinya, tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi melepaskan tembakan ke udara, muncul di depan lelaki tua yang lamban itu, mengangkat telapak tangan kanannya, dan menariknya ke pintu lelaki tua itu. Retakan, hidung tinggi lelaki tua itu hancur. Ledakan, segera setelah itu, darah berceceran dan tulang tertembak ke segala arah, dan kepala lelaki tua itu pecah seperti semangka. Mayat tanpa kepala, berlumuran darah, jatuh ke dalam kehampaan. Wow, Tan Yun masih tidak melarikan diri untuk hidupnya. Dia menggambar busur besar dari kehampaan dan datang ke lelaki tua Dewa Bumi kelas 3 lainnya, tubuhnya melakukan tendangan voli, kaki kanannya meledak ke dalam kehampaan, dan dia mengarahkan kepalanya ke lelaki tua itu. Pada saat kritis ini, lelaki tua itu tiba-tiba sadar. Dia tidak bisa mengelak, memegang pedang di tangan kanannya, dan menebas ke arah kaki kanan Tan Yun. Wow! Kaki kanan Tan Yun ditarik keluar, dengan sudut yang aneh, lolos dari pedang, dan masih menghunuskannya ke kepala lelaki tua itu. Pria tua itu berteriak ngeri, tangan kanannya memutar tinjunya, dan kaki kanannya keluar. Ledakan, retakan, dalam suara retakan tulang yang tumpul dan renyah, kepalan tangan kiri dan 5 jari lelaki tua itu pecah berkeping-keping, kabut darah terisi, seluruh lengan kiri patah, dan tulang putih berdarah menembus kulit lengan kiri, yang sangat luar biasa, menakutkan.
Meskipun lelaki tua itu kehilangan tangan kirinya dan lengan kirinya patah, untungnya, dia tidak ditendang ke kepalanya oleh Tan Yun. Tuan muda, budak tua itu bukan lawannya, datang dan selamatkan budak tua itu. Pria tua itu kembali ke kehampaan dan berteriak Jiang Feixu, yang memimpin 6 pria tua itu terbang. Sambil meminta bantuan, lelaki tua itu terbang menuju Jiang Feixu dan ke-6 lelaki tua itu. Tan Yun berpikir bahwa sebelum lelaki tua ini dan lelaki tua yang sudah mati itu ingin bunuh diri, mata bintangnya menunjukkan ketegasan. Dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi mengejar lelaki tua yang kehilangan tangan kirinya dengan cepat. Adegan ini tidak sepele. Orang tua itu hampir ketakutan. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan menyerah membunuh dirinya sendiri dan melarikan diri ketika dia melihat bala bantuannya segera datang. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan mengejarnya. Kecepatan Tan Yun sangat cepat, dan dia muncul di belakang lelaki tua itu dalam sekejap, dengan 5 jari tangan kanannya, dengan darah, dimasukkan ke bagian belakang kepala lelaki tua itu. Orang tua itu mengeluarkan darah dari 7 lubangnya dan mengeluarkan suara menyakitkan yang tragis. "Ah! Tuan muda, selamatkan aku!" Ledakan. Jeritan itu tiba-tiba berhenti, tetapi tangan kanan Tan Yun meremukkan tengkorak lelaki tua itu. Orang tua itu terbunuh di tempat, jiwanya berserakan, dan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Dasar bajingan, berani membunuh tuan muda ini. Jiang Feixu memegang pedang ajaib, dan dalam sekejap, dia menyusul Tan Yun dan membunuhnya. Meskipun Jiang Feixu hanyalah Dewa Bumi kelas 4, ia memiliki kemampuan untuk melompati Dewa Bumi kelas 5. Menghadapi tebasan pedang oleh Jiang Feixu, Tan Yun tidak punya waktu untuk menghindar. Dia tampak seperti kematian di rumah, dan tertawa keras, "Saya telah membunuh 2, itu sudah cukup. Mati." Jiang Feixu menebas kepala Tan Yun sambil memegang pedang dengan semburan darah. Pompa. Kemudian, Jiang Feixu memegang pedang seperti kilat, dan menembus kepala Tan Yun lagi. Tepat ketika Jiang Feixu percaya bahwa Tan Yun sudah mati, sesuatu yang mengejutkannya terjadi. Itu adalah kepala Tan Yun yang dengan cepat ditutup dengan mayat tanpa kepala, dan pulih seperti sebelumnya. Memang benar bahwa Tan Yun telah memutar balik waktu. Ini, apa yang terjadi? Pada saat Jiang Feixu tercengang, Tan Yun berteriak dalam hatinya, "Sangkar luar angkasa." Tiba-tiba, kekuatan ruang tirani berlari menuju Jiang Feixu dari segala arah. "Ah, kekuatan supernatural macam apa kamu? Kenapa kecepatanku melambat beberapa kali?" Jiang Feixu membuat suara panik yang luar biasa. Mata Tan Yunsing mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan dia muncul di sebelah Jiang Feixu dengan kilatan di langit, menyeringai dan berkata, "Sudah kubilang, Lao Su bukanlah dewa manusia kelas 1, tetapi dewa bumi kelas 5. Petik 2. Boom, boom. Sambil berbicara, Tan Yun memukul dada Jiang Feixu dengan 3 pukulan berturut-turut. Kaca, kaca. Jiang Feixu mematahkan tulang rusuknya, dadanya runtuh, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Wow, Tan Yun mengambil langkah di udara, dan tangan kanannya mencubit leher Jiang Feixu. Retak, mencicit. Leher Jiang Feixu berubah bentuk, dan wajahnya yang pucat dipenuhi dengan warna ketakutan sebelum dia meninggal. "Tolong, tolong, jangan bunuh aku." Pada saat ini, 6 tetua yang dikejar oleh langit mengelilingi Tan Yun dan meraung, "Mari kita tuan muda. Kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan bunuh tuan muda kami. Orang tua itu memberitahumu bahwa tuan muda kita adalah satu-satunya putra Raja Naga Dewa. Jika tuan muda kita tidak dapat diprediksi, Tuan Jianglong, Raja Dewa, pasti akan membunuhmu." 6 tetua benar-benar ketakutan. Mereka tidak peduli mengapa Tan Yun kembali dari kematian. Pada saat ini, yang ada dalam pikiran mereka hanyalah mengkhawatirkan keselamatan tuan muda. "Tinggalkan aku kembali, atau aku akan membunuhnya." Tan Yun mencubit leher Jiang Feixu dan melihat sekeliling 6 pria tua itu dengan dingin. "Oke, jangan impulsif. Aku akan menunggu untuk kembali." "Ya, itu benar. Jangan bersemangat, kita akan kembali." Ke-6 tetua melangkah mundur dan menjelaskan, "Kamu masih muda, jadi jangan gegabah. Ayah tuan muda kita, tapi Tuan Jianglong Shen Wang. Kamu pasti tidak tahu berapa banyak dewa yang ada di alam Dewa Hongmeng. Tidak masalah jika kamu tidak tahu, aku bisa memberitahumu. Di alam Dewa Hongmeng kita yang luas, ada banyak ras, orang bijak agung yang tak terhitung jumlahnya, raja suci, dan banyak kaisar suci,
tetapi tidak ada 100 raja. Setiap raja dewa menginjak kakinya, dan seluruh alam dewa Hongmeng akan terguncang oleh keberadaan. Dan di antara semua raja dewa Jianglong kita ada di 10 besar kekuatan. Bukankah kamu hanya menginginkan roh yang ganas? Yah, kami tidak menginginkan roh yang ganas. Kamu harus membiarkan tuan muda kami pergi. Mendengar ini, Tan Yun mencibir dalam hatinya, sementara ekspresi panik muncul di wajahnya. Selama aku melepaskan tuan mudamu, apakah kamu yakin akan membiarkanku pergi? Tanpa menunggu kata-kata dari 6 tetua, Jiang Feixu, yang tersedak oleh Tan Yun, berkata sebentar-sebentar, tentu saja. Kita harus menghitung. Setelah 6 tetua berbicara, perintah Jiang Feixu muncul di benaknya dan berkata, selama sumpit sialan ini melepaskanku, kamu akan segera menangkapnya untukku, menjepitnya, dan menebasnya. Pada saat ini, kemarahan Jiang Feixu dapat dibayangkan. Dia adalah putra Raja Dewa Jianglong yang bermartabat, tetapi semut sialan, mengambil keuntungan dari ketidaksiapannya, menangkap dirinya hidup-hidup. Ini adalah rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk diriku sendiri. Desir-desir. Saat bayangan itu berkedip, Zhan Zusheng memimpin Ahda dan AR, terbang di langit dan melayang ribuan kaki di depan Tan Yun. Tan Yun memandang orang-orang, dan diam-diam berkata, di antara orang-orang ini, ada 6 dewa bumi kelas 5 dan 3 dewa bumi kelas 4. Bahkan jika saya menggunakan formasi pedang besar, saya paling baik adalah dewa bumi kelas 5, lawan dewa. Aku harus melarikan diri, jika tidak, hanya ada jalan buntu. Selain itu, ini adalah alam dewa Hongmeng. Hampir semua orang tahu Excalibur Hongmeng dan 11 Hongmeng Excalibur. Aku hanya akan menggunakan pedang sihir 12 tangan jika aku yakin bisa membunuh semua orang yang melihat pedang sihir. Jika tidak, begitu pedang sihir dikorbankan, itu pasti akan menimbulkan masalah. Memikirkan hal ini, Tan Yun melihat sekeliling ke-6 tetua yang mengelilinginya, dan berkata dengan suara yang dalam, selama kamu membiarkan ketiga orang itu mundur, aku berjanji untuk tidak membunuh tuan mudamu. Ketika 6 tetua mendengar kata-kata itu, mereka memandang Zhan Zusheng dan mereka bertiga bersama-sama, mengepalkan tangan mereka dan berkata, ini tentang keselamatan tuan muda kita, Tuan Zhan, tolong bawa orang-orangmu dan pergi dengan cepat. Meninggalkan, Zhan Zusheng sepertinya telah mendengar lelucon besar itu, dia menyeringai dan berkata, kamu 6 hal lama, siapa kamu ketika kamu adalah tuan muda? Apakah kesemek lembut yang Anda uleni sesuka hati? Awalnya, 2 mayat roh ganas dan roh ganas di tangan anak itu adalah milik tuan muda. Jika bukan, Jiang Feixu akan membawamu ke samping. Bagaimana anak itu bisa mengambil kesempatan untuk mengambil mayat tuannya? Roh galak dan singkirkan roh galak itu. Gadis itu juga direnggut. Bahkan jika tuan mudamu mati, itu akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Mendengar ini, ke-6 lelaki tua itu memiliki wajah pucat. Pada saat ini, Jiang Feixu di tangan Tan Yun berkata dengan suara lemah, Zhan Zusheng, selama kamu pergi bersama orang-orangmu, tuan muda ini akan berutang cinta pribadi padamu, dan itu pasti akan berlipat ganda di masa depan. Tuan muda tahu bahwa ayahmu juga telah memasuki kerajaan para dewa, jadi kamu tidak takut pada tuan muda. Tetapi jika Anda memikirkannya, jika Anda membunuh saya karena Anda tidak mundur, ayah saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Demikian pula, aku tidak akan membiarkan ayahmu pergi. Setelah mendengar ini, mata Zhan Zusheng meledak dengan amarah yang mengamuk. Jiang Feixu, kamu mengancam tuan muda ini. Aku tidak mengancammu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jiang Feixu berkata dengan suara lemah, ayahku, kamu seharusnya sudah mendengarnya. Begitu ayahku tahu, kematianku terkait denganmu, ayahku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Setelah mendengar ini, ekspresi Zhan Zusheng menjadi serius. Akhirnya, dia menatap Tan Yun dan berkata, nak, tuan muda ini bisa menyerah. Kamu bisa mengambil mayat roh pembunuh. Adapun roh pembunuh yang hidup di tanganmu, dan mayat lain harus diserahkan kepada tuan muda ini. Ini adalah konsesi terbesar dari tuan muda ini. Mendengar ini, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ragu, aku ingin 2 mayat dan gadis galak itu. Apakah kamu bercanda? Dalam benak Tan Yun, bagaimana dia bisa memberikan mayat itu kepada pihak lain jika dia ingin menguburnya hidup-hidup di masa depan? Rumput. Mata Zhan Zusheng memancarkan kilau kanibalistik. Nak, jangan mempermalukan wajahmu. Memang, dari sudut pandang Zhan Zusheng,
dia telah membuat konsesi terbesar. Tapi Tan Yun menolak tanpa ragu, bagaimana mungkin dia tidak marah. Hehe, Tan Yun mencibir, dan kemudian mentransmisikan suara ke gadis galak di tangan kirinya. Gadis kecil, kamu harus percaya padaku, aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku akan mengambil sisa-sisa dirimu dan orang tuamu dan pergi dengan selamat, dan aku tidak akan membawamu ke kota Dewa Hongmeng untuk menerima hadiah. Setelah mendengarkan, gadis roh yang ganas itu berhenti menggigit tangan kiri Tan Yun, matanya dipenuhi dengan keraguan, dan transmisi suara berkata, apakah kamu benar-benar berbicara? Itu benar, aku bersumpah, kata Tan Yun. Aku percaya padamu. Gadis itu berkata dengan suara gelisah. Tan Yun Chuanyin menasihati, kamu menyerah sekarang, aku akan menempatkanmu di menara para dewa di telingaku, dan kemudian aku bisa membebaskan tanganku untuk berurusan dengan orang-orang jahat ini. Apakah kamu tidak ingin melarikan diri? Kamu tidak bisa melarikan diri, di sini semua dewa bumi yang kuat. Kemudian, setelah Tan Yun melihat gadis itu menganggukkan kepala kecilnya, sesaat dia berpikir, sebuah kekuatan mengikat gadis itu, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang ke telinga Tan Yun dari tangan kirinya. Kemana dia pergi? Berikan dia pada tuan mudaku. Zhan Zusheng meraung. Tan Yun mengabaikan leher Jiang Feixu dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba meraih lengan kirinya dengan tangan kirinya, kaca. Dia merobek lengan kirinya tiba-tiba. Lengan tuan muda ini. Jiang Feixu meratap kesakitan. Apakah kamu gila? Kami telah berjanji untuk mundur, bagaimana kamu masih bisa memperlakukan tuan muda kami seperti ini? Orang tua yang marah. Petik 2. Keenam tetua memandang Tan Yun dengan marah. Tan Yun mengabaikan keenam tetua dan berkata dengan dingin, kamu berjanji untuk mundur, apakah itu berguna? Ketiganya adalah dewa bumi kelas 5. Mereka tidak mundur. Aku hanya punya jalan buntu, kan? Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Anda berenam akan menyeret mereka bertiga ke Lao Su. Setelah Lao Su lolos, Anda secara alami akan melepaskan tuan muda Anda. Kamu tidak punya pilihan sekarang. Ketika enam tetua ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun merobek lengan kanan Jiang Feixu dengan tangan kirinya. Oke, jangan sakiti tuan muda kami lagi, kami mendengarkanmu. Keenam lelaki tua itu berteriak dengan cemas, memegang pedang suci, dan menuju ketiga Zhan Zusheng. Seperti yang dikatakan Tan Yun, sekarang Jiang Feixu ada di tangannya sendiri. Enam tetua tidak punya pilihan selain pergi ke Zhan Zusheng III. Zhan Zusheng memandang enam tetua yang datang dengan pedang ilahi, dan berkata dengan marah, kalian enam idiot, mengira kamu melakukan ini, akankah anak itu membiarkan tuan mudamu pergi? Seorang tetua dewa tanah kelas 5 yang dipimpin oleh sesepuh berkata dengan tajam, dia pasti akan membiarkan tuan muda kita pergi. Tuan muda kita adalah satu-satunya putra dewa Raja Jianglong. Di seluruh alam dewa Hongmeng, kecuali Tuan Lingxia Tianzun, berani membunuh tuan muda kita. Pribadi Tuhan belum lahir. Setelah itu, 6 tetua dan 3 Zhan Zusheng bertarung bersama dengan sengit. Pada saat ini, Tan Yun mencubit leher Jiang Feixu, yang kehilangan lengannya dan terluka parah, dengan tangan kanannya, dan terbang keluar dari hutan dengan kecepatan tinggi. Jiang Feixu ketakutan dan berkata, orang-orangku, aku telah menyeret ketiga Zhan Zusheng, haruskah kamu menepati janjimu dan tidak membunuh tuan muda ini? Senyum jahat muncul di sudut mulut Tan Yun, tentu saja, kata-kataku selalu diperhitungkan. Karena aku mengatakan untuk tidak membunuhmu, aku pasti tidak akan membunuhmu. Tepat ketika Jiang Feixu diam-diam menarik napas lega, berpikir bahwa dia telah memulihkan kehidupan dari ujung kematian, kata-kata Tan Yun berikutnya membuatnya gemetar karena marah. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak akan melakukan apapun padamu. Ying-Ying, dia menyerahkannya padamu. Dengan itu, Tan Yun melemparkan Jiang Feixu ke dalam kekosongan dengan tangan kanannya. Wow, Tuoba Ying-Ying, mengenakan gaun putih, hantu dari sisi Tan Yun, dan muncul di sebelah Jiang Feixu seperti sambaran petir di voli. Dia menjulurkan jari Gioqian-Qian dan mengklik ke arah alisnya. Jiang Feixu, yang terluka parah, berteriak dengan suara serak, Tidak, ledakan. Jeritan Jiang Feixu berhenti tiba-tiba, dan seluruh kepalanya meledak. Tubuh itu disemprot dengan darah dan jatuh ke hutan. Jeritannya nyaring sebelum dia meninggal. Pada saat ini, 6 tetua yang bertarung sengit dengan Zhan Zusheng,
Ahda, dan AR berada di atas hutan. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka melepaskan kesadaran spiritual mereka. Ketika mereka melihat bahwa Tuan Muda telah meninggal secara tragis, keenam lelaki tua itu meledak dengan marah. Dasar bocah sialan, benar-benar membunuh Tuan Muda kita. Kamu mati. Kamu bajingan kecil, kamu sudah mati. Petik 2 petik 2. Setelah 6 tetua meraung dengan suara serak, mereka berkata kepada ketiga Zhan Zusheng, kami di sini untuk menghentikan perang. Orang tua berkepala itu memandang Zhan Zusheng dan berkata, Tuan Muda Zhan San, musuh kita bersama adalah anak itu. Tolong bantu orang tua itu untuk menangkap anak itu. Pada saat itu, lelaki tua itu hanya akan menginginkan kehidupan anak itu. Bagaimana dengan roh-roh jahat yang menjadi milikmu? Mendengar ini, Zhan Zusheng berkata tanpa ragu, tidak masalah. Setelah itu, Zhan Zusheng memimpin Ahda dan AR mengejar Tan Yun. Pada saat ini, lelaki tua berkepala itu berkata kepada salah satu dewa kelas 4, kamu pertama-tama mengambil mayat Tuan Muda dan kembali ke kota Raja Naga Raja, dan melaporkan pembunuhan Tuan Muda kepada dewa-dewa. Yang lain mengikuti orang tua itu. Setelah itu, lelaki tua itu memimpin 2 dewa bumi kelas 5 dan 2 dewa bumi kelas 4, diikuti oleh Zhan Zusheng dan 3 orang, mengejar Tan Yun. Di atas hutan, dewa bumi kelas 4, setelah terbang ke bawah di hutan, memegang mayat tanpa kepala Jiang Feixu, dengan ketakutan tertulis di wajahnya, bergumam pada dirinya sendiri, biarkan lelaki tua itu mengambil mayat Tuan Muda untuk melihat Jiang Lord Dragon. Raja Dewa, bukankah ini mengirim orang tua itu ke kematian? Saya harap Tuhan, jangan melampiaskan kemarahan pada orang tua itu. Orang tua itu menghela nafas, memegang mayat Jiang Feixu, dan terbang menjauh dari jurang para dewa yang ganas. Diperkirakan 3 tahun kemudian, dia akan tiba di kota Raja Dewa Jianglong. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu. Zhan Zusheng, Ahda, AR, dan 5 anak buah Jiang Feixu masih mengejar Tan Yun. Saat mengejar, 8 orang melepaskan kesadaran spiritual mereka dan mengunci Tan Yun dengan kuat. Tapi apa yang membuat 8 manusia dengan cemas memburuk adalah bahwa melalui indera ilahi mereka, sosok Tan Yun muncul dari kehampaan yang suram, dan setiap kali berkedip, itu bisa berkedip melalui kekosongan 100.000 keabadian. Kecepatannya lebih cepat, tidak lebih lambat dari yang lain. Selama penerbangan Zhan Zusheng, dengan lambaian tangan kanannya, sebuah cahaya terbang keluar dari ring dan berubah menjadi senzu yang luar biasa tingkat 3, dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, semua di senzu. Oke, setelah semua orang naik senzu, Zhan Zusheng mengemudikan senzu dan mengejar Tan Yun yang jaraknya 3 juta sen. Sambil mengejar, Zhan Zu dengan tegas berkata, nak, alasan mengapa kamu begitu cepat pastilah gerak kaki tertentu, kan? Tuan Muda akan menyusulmu cepat atau lambat. Kamu telah menggunakan gerak kaki, yang menghabiskan kekuatan suci. Ketika kekuatan sucimu habis, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Tuan Mudaku memberitahumu bahwa selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menyinggung Tuan Mudaku, kamu sudah mati. Seperti yang dikatakan Zhan Zusheng, penggunaan Hongmeng Divine Step secara terus-menerus oleh Tan Yun menghabiskan Divine Power di kolam spiritual secara luar biasa. Tan Yun terengah-engah, melepaskan pengetahuan spiritualnya, menyelimuti 8 orang di perahu senzu, dan mencibir, hentikan omong kosong ibumu, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menyusul Lao Su dulu. Setelah itu, Tan Yun berhenti memperhatikan 8 orang, hanya melarikan diri ke kedalaman para dewa. Pada saat ini, Tan Yun tampak sangat serius. Dia tahu bahwa selama dia melarikan diri ke dalam rongga terdalam para dewa, dia akan aman. Tetapi dengan kecepatannya sendiri, dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk terbang dengan kekuatan penuh untuk tiba. Dan kekuatan ilahi di kolam spiritualnya, saya khawatir sulit untuk bertahan begitu lama. Ibu, tidak peduli, bagaimanapun, aku akan menyingkirkan mereka. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dengan panik menggunakan Hongmeng untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, dia berkomunikasi dengan semua orang di Menara Lingqiao sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang diri mereka sendiri. Berjuang untuk mengubah bintang, Tan Yun melarikan diri siang dan malam, dan menghabiskan 5 bulan lagi. Zhan Zusheng, yang berada 3 juta sen di langit di belakangnya, masih mengejar senzu. Pada saat ini, Zhan Zu melahirkan 8 orang, dengan ekspresi terkejut di matanya.
Bahkan jika mereka menghabiskan kekuatan suci mereka, mereka akan merasa lelah ketika mereka melarikan diri selama setengah tahun. Namun, mereka telah menemukan melalui indera ilahi mereka bahwa Tan Yun, yang berlari untuk hidupnya di depannya, berkeringat dan terengah-engah seperti sapi, tetapi kecepatannya tidak sama sekali. Pelan-pelan, tiba-tiba, Zhan Zusheng menemukan melalui kesadaran abadi bahwa ada ribuan manusia dalam kehampaan di depan jutaan Sen Tan Yun. Di antara mereka adalah gadis-gadis tua, setengah baya, muda, dan muda. Di antara lebih dari 1.000 orang, basis kultivasi terendah adalah Dewa Manusia kelas 6, dan basis kultivasi tinggi sudah menjadi Dewa Bumi kelas 3. Dan di antara lebih dari 1.000 orang ini, pemimpin pemuda, Zhan Zusheng masih mengenali, adalah putri kedua Raja Dewa tertinggi, Bai Xuanqi. Zhan Zusheng buru-buru berkomunikasi dengan Dewa kelas 1 Bai Xuanqi. Kier, saya adalah leluhurnya. Anda dengan cepat membiarkan orang-orang Anda menghentikan pemuda berjubah ungu. Dia membunuh satu-satunya putra Raja Dewa Jianglong dan merampok saya. Roh, ada orang ini, yang menyembunyikan kekuatannya, kamu tidak boleh bergerak secara pribadi, biarkan orang-orangmu menghentikannya sebentar, dan tunggu aku menangkapnya. Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi tumbuh bersama, kekasih masa kecil. Dia tahu bahwa meskipun dia adalah Dewa Bumi kelas 1, dia bisa melompati kekuatan dan sudah sebanding dengan Dewa Bumi kelas 4. Pada saat ini, mengenakan warna pink rok panjang, Bai Xuanqi, yang malu dengan bulan, memerintahkan bawahannya, hentikan pemuda berjubah ungu yang terbang ke arah kita. Ini Nona, bawahan patuh. Tiba-tiba, selain dari 30 Dewa Bumi kelas 3 yang melindungi Bai Xuanqi, ribuan lainnya bergegas menuju Tan Yun yang berkelap-kelip. Tan Yun mengeluarkan raungan keras, bergema di seluruh dunia, mereka yang menghalangi saya akan mati. Di hadapan teriakan keras Tan Yun, ribuan orang yang bergegas tidak tergerak. Mati. Aura tirani meledak dari tubuh Tan Yun, menyapu ribuan orang. Di bawah tekanan kekuatan supernatural Tan Yun, lebih dari 900 selebriti dan dewa tidak tahan, dan seluruh tubuh mereka hancur berkeping-keping dari kehampaan, berubah menjadi awan kabut darah. Lebih dari 100 Dewa Bumi kelas 1 dan 2 yang tersisa bergetar saat mereka melihat Tan Yun, yang bergegas menuju roh jahat. Apa yang kamu lakukan? Blokir nona muda ini. Bai Xuanqi memerintahkan. Para Dewa Bumi tidak berani melanggar perintah, dan satu demi satu, memegang artefak, bergegas menuju Tan Yun seperti air pasang. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan pedang piala orde kedua muncul di tangannya, seperti hantu, bergegas ke kerumunan. Su, Ho, pompa, engah. Tiba-tiba, bayangan pedang yang mematikan direkrut, dan itu melintas dari leher dewa yang terkenal. Detik berikutnya, saat Tan Yun bergegas melewati kerumunan, semua kepala Dewa Bumi kelas 1 dan kelas 2 yang menghalangi dipotong oleh pedang. Mayat, menyemprotkan darah, jatuh ke langit. Setelah membunuh semua orang yang menghalanginya, Tan Yun tidak segera melarikan diri untuk hidupnya. Lampu merah aneh muncul di matanya, menatap Bai Xuanqi dan yang lainnya. Tiba-tiba, Bai Xuanqi dan 30 tetua kelas 3 dari Dewa Bumi berdiri di kehampaan. Rumput, kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu. Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah ke kiri, dan langsung muncul di samping 31 orang. Su, Ho, pompa, engah. Sementara pergelangan tangan berputar, layar pedang besar menelan 30 orang tua, darah dan tulang yang patah tumpah ke kehampaan, dan tulang 30 orang tua hilang. Setelah itu, Tan Yun menusuk alis Bai Xuanqi dengan pedangnya. Pada saat ini, Zhan Zusheng, yang telah mengendalikan Senzu, muncul 2 juta sen di belakang Tan Yun, dan meraung histeris, kamu tidak bisa memindahkannya. Dia adalah putri kecil Raja Dewa tertinggi. Mata Tan Yun merah, jadi bagaimana? Siapapun yang ingin membunuh Laozi harus mati. Tan Yun berteriak, ketika ujung pedang dari Divine Sword hendak menembus alis Bai Xuanqi, tubuh Bai Xuanqi tiba-tiba berubah menjadi satu set baju besi putih. Artefak tingkat 12 masih merupakan atribut ofensif dan defensif. Hati Tan Yun bergidik, seolah memikirkan sesuatu, wajahnya pucat dan rambutnya ketakutan. Dahi Tan Yun tertutup keringat dingin, dengan putus asa melarikan diri ke kejauhan. Merayu. Boom. Segera, di langit dengan radius puluhan juta sen, angin kencang bertiup, sekelompok badai energi yang menghancurkan langit dan bumi, meledak dari baju besi artefak Orde ke-12 Bai Xuanqi, dan menyebar di segala arah dengan kecepatan cahaya.
Di bawah badai energi yang melanda ini, kekosongan runtuh satu demi satu, dan energi itu tampaknya telah menumbuhkan mata dan menelan ke arah Tan Yun. Tan Yun melarikan diri dengan gila, ketika 3 juta sen, meskipun dia lolos dari tepi badai energi dengan berbahaya dan berbahaya, dia dipengaruhi oleh Yu Wei. Puff engah. Kulit Tan Yun retak-retak, terutama punggungnya berdarah dan berdaging, dan tulang punggungnya terbuka. Dia merasa bahwa organ-organ internalnya tampak bergeser. Dia bahkan menyemprotkan 3 suap darah. Setelah tubuhnya jatuh dan terbang puluhan ribu kaki, dia berdiri gemetar. Tan Yun, berlumuran darah dan memar, menggelengkan kepalanya, masih melarikan diri menuju kedalaman jurang yang ganas, berkedip dengan panik. Suamiku, biarkan lelaki besar itu terbang bersama kami, masuk dan pulih dari cederamu. Kecemasan Sen Subing terdengar di benak Tan Yun yang pusing. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata melalui transmisi suara, tidak. Orang besar itu lebih lambat dari saya. Jika saya memasuki Menara Ling Qiao dan pulih dari cedera saya akan disusul oleh Zhan Zusheng selama periode tersebut, dan kita semua akan mati saat itu. Jangan khawatirkan aku. Cederaku pulih dengan cepat. Selama mereka tidak bisa mengejarku dalam 3 hari, aku bisa sembuh. Setelah transmisi suara, Tan Yun terus menggunakan Hongmeng untuk melarikan diri untuk hidupnya. Karena keterlambatan Tan Yun, Zhan Zusheng mengemudikan Shenzhou dan muncul di belakang Tan Yun 1 juta sen. Pada saat ini, Bai Xuanqi telah dibawa ke Shenzhou oleh Zhan Zusheng. Melihat Bai Xuanqi, yang masih lamban, Zhan Zusheng mengemudikan Shenzhou dan mengejar Tan Yun, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil Dewa Kebangkitan dari ring dan memberikannya kepada Bai Xuanqi. Sambil bernapas, Bai Xuanqi terbangun. Memikirkan adegan di mana Tan Yun hampir terbunuh sebelumnya, wajah Bai Xuanqi pucat, matanya yang indah mengungkapkan kemarahan yang mengerikan. Anak sialan itu, membunuh semua orang wanita ini harus membunuhnya. Kier tidak marah. Zhan Zusheng menghibur, anak itu tidak bisa melarikan diri, kita harus membunuhnya. Yah, aku percaya pada saudara Zhan. Setelah Bai Xuanqi berkata, dia sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresinya terkejut, kakak Zhan, kamu baru saja mengatakan bahwa Jiang Feixu dibunuh oleh anak itu. Melihat Zhan Zusheng mengangguk, Bai Xuanqi berkata dengan tidak percaya, saudara Zhan, bukankah Jiang Feixu adalah dewa kelas 4? Bagaimana dia bisa dibunuh oleh anak itu? Tanpa menunggu Zhan Zusheng berbicara, lelaki tua berambut putih, yang dipimpin oleh 5 lelaki tua di sampingnya, berkata dengan marah, jika bukan karena kecerobohan tuan muda kita, hanya mengandalkan anak itu, bagaimana mungkin dia menjadi milik kita? Lawan tuan muda, kamu adalah. Bai Xuanqi memandang kelima tetua dan bertanya. Pria tua itu mengarahkan tangannya dan berkata, orang tua itu adalah pengikut tuan muda Jiang. Bai Xuanqi menganggukkan kepalanya, dan setelah dia mengerti, dia dengan rasa ingin tahu berkata, siapa anak itu? Beraninya kamu membunuh tuan mudamu? Aku tidak tahu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tertentu, tidak peduli siapa dia akan mati. Pada saat ini, suara ejekan Tan Yun yang lemah memasuki telinga semua orang di Shenzhou. Hehe, kamu takut mati, kakek dan aku. Ayo, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menyusul kakek dan aku. Menghadapi suara memalukan Tan Yun, Bai Xuanqi berkata dengan dingin, kamu membunuh wanita ini, bahkan jika wanita ini mengejar ujung dunia, dia akan membunuhmu. Tan Yun yang terluka parah tersenyum, lalu berhenti berbicara, dan terus terbang menuju kedalaman para dewa. Tan Yun melarikan diri, dan tubuhnya yang berdarah perlahan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 3 hari kemudian, yang mengejutkan semua orang di Shenzhou adalah bahwa Tan Yun melarikan diri dan luka-lukanya pulih seperti sebelumnya. Waktu berlalu, cepat berlalu. Dalam sekejap, 2,5 tahun kemudian. Pada saat ini, Tan Yun basah oleh keringat, dan dia dengan cepat melarikan diri ke bagian terdalam para dewa. Selama lebih dari 3 tahun melarikan diri, Tan Yun menghabiskan hampir 90% dari Divine Power di tubuhnya, dan hanya 10% dari Divine Power di kolam spiritual yang tersisa. Kurangnya kekuatan suci telah menyebabkan Tan Yun memperlambat kecepatan di mana dia dapat melakukan langkah-langkahnya yang megah. Pada saat ini, Zhan Zusheng sedang mengemudikan Shenzhou dan membawa orang-orang, dan dia telah muncul di belakang Tan Yun 10.000 sen. Zhan Zusheng tertawa terbahak-bahak,
Nada suaranya mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Hahaha, ahahaha. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Di depan adalah lubang menelan dewa terlarang di jurang para dewa. Setelah beberapa saat, tuan muda ini akan dapat menyusulmu, dan kamu tidak memiliki jalan ke langit hari ini. Lubang menelan dewa di mulut Zhan Zusheng adalah kekosongan yang ditunjukkan oleh para dewa. Di mata Zhan Zusheng, Bai Xuanqi, 5 tetua, Da, dan Er, Tan Yun kemudian dengan tegas tidak berani memasuki gua menelan dewa, tetapi ingin melawan dirinya sendiri dan orang lain. Dalam hati mereka, bahkan Tianzun tidak berani masuk, apalagi Tan Yun. Pada saat ini, tetua yang dipimpin oleh 5 tetua, Zhao Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi, mengepalkan tinjunya dan berkata, putra ini membunuh tuan muda kita. Tolong setujui juga keduanya. Setelah membunuh putra ini, berikan tubuhnya ke pria tua. Orang tua itu akan mengambil mayat ini dan kembali ke Jianglong God King City dan kembali ke Lord God King. Mendengar ini, Zhan Zusheng mengangguk dan berkata, tidak masalah. Tapi roh-roh jahat itu milik tuan muda ini. Ya, kepala lelaki tua itu mengangguk. Setelah itu, sebelum semua orang menangkap Tan Yun, mereka mulai membayangkan sejenak bagaimana cara membunuh Tan Yun. Ketika semua orang berpikir bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan dan sulit bagi Tan Yun untuk terbang, mereka tidak tahu bahwa Tan Yun tersenyum di dalam hatinya. Karena lubang menelan dewa di mulut mereka diciptakan oleh mereka saat itu, dan di dalam, formasi pencekikan suci pembunuh dewa diatur. Pada saat yang sama, gua penyapu dewa adalah pintu masuk ke area rahasia. Dan keturunan raksasa liar dan raksasa liar hidup dalam rahasia. Tan Yun sangat percaya bahwa selama dia melarikan diri ke gua yang menelan dewa, dia akan aman. Waktu berlalu, dan setelah beberapa saat, Tan Yun mencapai ujung jurang para dewa. Merayu, suara siulan yang familiar seperti hantu dan serigala yang melolong terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun mengikuti reputasinya, tetapi dia melihat lubang hitam pekat yang sangat besar dengan diameter 30.000 kaki di kekosongan di depan. Kekosongan besar adalah lubang menelan dewa. Pada saat ini, di gua menelan dewa, bila angin hitam pekat yang padat, seperti gerombolan ikan raksasa, berenang sangat cepat, menutup pintu masuk gua menelan dewa. Wow, Tan Yun menghentikan sosoknya, melakukan tendangan voli dan berdiri di luar gua yang menelan dewa, tiba-tiba melihat ke belakang, melihat ke arah kerumunan, berpura-pura panik, jangan datang ke sini. Semua kembali, kalau tidak, aku akan masuk. Wow, ketika Senzu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan ketika digantung di depan Tan Yun, semua orang naik ke udara dari Senzu. Dengan sosok mereka berkedip, semua orang muncul di kepala Tan Yun, depan, bawah, dan sisi kiri dan kanan. Kelilingi Tan Yun, Zhan Zusheng memandang Tan Yun dan berkata, ada desas-desus bahwa orang-orang di bawah Tianzun, bahkan jika Raja Tuhan masuk, akan dihancurkan sampai mati. Jika kamu masuk, kamu pasti akan mati tanpa sisa sampah. Cek-cek, pikirkan cara kematian ini dan merinding di sekujur tubuhmu. Yah, tuan muda ini akan memberimu pilihan. Selama kamu menyerahkan roh yang ganas, tuan muda ini akan memberimu kehidupan yang bahagia. Bagaimana kalau meninggalkan seluruh tubuhmu? Mendengar ini, Tan Yun berpura-pura putus asa. Tujuannya adalah untuk membuat semua orang percaya bahwa mereka pasti akan mati setelah mereka melarikan diri dan masuk. Dengan cara ini, Raja Dewa Jianglong tidak akan mengirim para dewa untuk memburu dirinya sendiri di alam Dewa Hongmeng. Melihat penampilan Tan Yun yang putus asa, ketakutan, dan ragu-ragu, wajah Shen Yuloyan Bai Xuanqi penuh dengan ketidaksabaran, apa yang bisa saya pertimbangkan? Cepat dan berguling untuk wanita ini. Mendengar ini, Tan Yun memandang Bai Xuanqi dan berkata, tidak apa-apa membiarkan saya menyerahkan roh yang ganas dan menangkapnya. Tetapi Anda harus menjanjikan satu syarat kepada saya. Syarat apa? Bai Xuanqi mengangkat alisnya. Tan Yun tiba-tiba menunjukkan nafsu di matanya. Mata itu, seolah melihat melalui rok panjang Bai Xuanqi, tersenyum cabul, gadis kecil, aku belum tidur dengan seorang wanita sampai sekarang, selama kamu setuju, biarkan aku melampiaskan banyak padamu, dan aku hanya meraihnya. Petik 2. Mendengar itu, Bai Xuanqi sangat marah sehingga dia gemetar. Dia menunjuk Tan Yun dengan marah, kamu tidak tahu malu dan tidak senonoh, wanita ini adalah wanita kedua dari istana dewa tertinggi, bagaimana kamu bisa dianiaya?
Aku akan mencungkil matamu dan memotong lidahmu. Pada saat ini, bukan Bai Xuanqi yang paling marah, tetapi Zhan Zusheng yang sangat mencintainya. Zhan Zusheng mendengar bahwa Tan Yun mempermalukan wanitanya sedemikian rupa sehingga hidungnya bengkok, dan dia meraung dengan suara serak, "Ada, air, pergi dan tangkap dia untuk tuan muda ini." Bawahan patuh. Ahda dan AR, setelah menjawab, terbang membunuh ke arah Tan Yun. Tan Yun melihat ekspresi marah Bai Xuanqi dan Zhan Zusheng, dia tiba-tiba menganggap kematian sebagai rumah dengan senyum liar. "Sebelum aku mati, itu adalah hal yang baik untuk bisa membuat kalian pria dan wanita sangat marah. Hahaha, kamu telah mendengarku dengan jelas, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukannya." Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba bergegas ke gua menelan dewa yang gelap, mulutnya seperti diam-diam melantunkan mantra, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Tiba-tiba, bila angin hitam besar berputar di sekitar Tan Yun dengan sangat cepat. Tan Yun melarikan diri ke kedalaman gua yang menelan dewa tanpa cedera, sambil tersenyum, berpura-pura menjadi suaranya yang sekarat, berteriak, "Ah! Tolong! Tolong!" Suara Tan Yun yang sangat tragis terdengar di telinga semua orang di luar gua Gatun King, dan semua orang merasa merinding dan merinding. Setelah itu, semua orang tidak pernah mendengar suara Tan Yun lagi. Zhan Zusheng tidak mau mengatakan, sangat memalukan bagi tuan muda ini untuk tidak membantai orang ini secara pribadi. "Saudara Zhan, jangan marah. Tidak ada gunanya marah pada orang yang sudah meninggal." Bai Xuanqi bertanya setelah menghibur, "Saudara Zhan, mengapa Anda datang ke para dewa dan jurang yang jahat?" Zhan Zusheng memandang Bai Xuanqi dengan sayang, dan berkata, "Setelah saya meninggalkan Bea Cukai, saya pergi ke istana para dewa untuk menemukan Anda. Paman saya berkata bahwa Anda membawa seseorang untuk keluar dari istana para dewa, dan datang kepada para dewa untuk mengalami kejahatan. Aku tidak mengkhawatirkanmu, jadi aku datang untuk mencarimu." Setelah mendengar ini, Bai Xuanqi tersenyum dan berkata, "Saudara Zhan, Anda sangat baik kepada saya." Dengan itu, dia meringkuk ke dalam pelukan Zhan Zusheng. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, lelaki tua berkepala itu memandangi dua harpa aku, dan setelah batuk ringan, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Karena pembunuhnya sudah mati, lelaki tua itu tidak akan mengganggumu, dan pergi. Pelan-pelan, jangan kirim," kata Zhan Zusheng. Setelah itu, lelaki tua itu memimpin 4 orang lainnya dan terbang menuju jurang para dewa yang ganas. Dalam perjalanan, kelima orang itu khawatir, dan wajah mereka lebih jelek daripada yang lain. Mereka sepertinya melihat kemarahan Raja Dewa ketika mereka dan yang lainnya melihat Ratu Dewa Jianglong. Salah satu dari mereka memandang lelaki tua pertama bernama Zhang Qi dan berbisik, "Zhang Tua, apakah kita akan lari?" 3 lainnya mengangguk setuju. Alis horizontal Zhang Qi dan garis vertikal berkata, "Melarikan diri. Kemana harus melarikan diri? Ayo kembali dan laporkan masalah ini kepada Tuan Mingshen. Tuan Shenwang mungkin tidak benar-benar membunuh kita. Bagaimanapun, kita hanyalah semut di depan Tuan Shenwang. Tetapi jika kita melarikan diri, jika kita tertangkap, kita benar-benar hanya memiliki satu jalan buntu. Tidak hanya itu, tetapi keluarga kita juga akan menderita bersama kita. Karena itu, tidak ada jalan keluar. Di luar gua menelan dewa, Zhan Zusheng mengendalikan Senzu, membawa Bai Xuanqi, Ahda, dan AR, dan terbang menuju para dewa di luar jurang. Pada saat yang sama, Jianglong God City, God's Palace. Seorang lelaki tua memegang tubuh Jiang Feixu, berjalan ke mansion, bersujud dan menangis dengan keras, "Ya Tuhanku, bisnis besar tidak baik." Wow, saat embusan angin bertiup, seorang lelaki tua yang berusia sekitar 90 tahun dengan sejumput janggut keluar dari udara tipis dari gerbang mansion. Nama lelaki tua itu adalah Jiang Wenyun, dan dia adalah direktur Istana Dewa. Jiang Wenyun memandangi mayat tanpa kepala di pelukan lelaki tua itu, mengerutkan kening, "Wang Feng, kesopanan macam apa yang membuatmu terkejut? Dan siapa yang ada di pelukanmu?" Orang tua bernama Wang Feng menangis dan menangis, "Tuan, ini Tuan Muda. Tuan Muda terbunuh." Ledakan. Berita kematian Jiang Feixu seperti blockbuster, dilemparkan ke dalam pikiran Jiang Wenyun, membuatnya bersenandung. Setelah beberapa lama, Jiang Wenyun pucat dan gemetar, dan berteriak dengan suara serak, "Katakan. Siapa yang membunuh Tuan Muda?" Wang Feng berlutut dan berkata,
Tuan Jenderal, seorang tuan muda yang dibunuh oleh seorang pemuda berjubah ungu yang menyembunyikan kultivasinya. Sebelum kata-kata Wang Feng jatuh, ada raungan mengerikan di luar mansion, anakku. Detik berikutnya, seorang pria parubaya kekar bergegas masuk dari luar mansion dengan mata merah. Pria parubaya adalah Raja para Dewa, Jianglong. Jianglong melihat mayat tanpa kepala putranya, air mata mengalir di matanya. Dia berpikir bahwa dengan statusnya sendiri, tidak ada yang berani memindahkan putranya di depan alam Dewa Hongmeng. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa putranya, yang masih hidup dan menendang di masa lalu, akan menjadi mayat yang dingin saat ini. Siapa yang melakukannya? Jianglong membungkuk dan meledakkan tubuh putranya, dan berteriak pada Wang Feng, katakan, bagaimana putraku bisa mati? Siapa yang melakukannya? Wang Feng menangis, dan berkata dengan jujur, kembalilah ke dewa-dewa, Tuan muda membawa yang muda untuk pergi ke jurang jahat para dewa untuk mengalami, dan bertemu dengan 3 tuan muda dari istana dewa tertinggi. Petik 2. Zhan Zusheng membunuh 2 roh ganas dan menangkap 1 roh ganas hidup-hidup. Tuan muda ingin membunuh roh ganas itu. Tanpa menunggu kata-kata Wang Feng, Jianglong Shen Wang meraung, jangan bicara omong kosong, bicarakan poin-poin penting. Ya, Wang Feng menggigil, dan dengan cepat memberitahu Dewa Raja Jianglong apa yang terjadi saat itu. Ya Tuhanku, beginilah kejadiannya. Pemuda berjubah ungu melarikan diri setelah membunuh Tuan Muda, dan bawahannya kembali dengan mayat Tuan Muda terlebih dahulu, dan yang lainnya pergi untuk memburu pemuda berjubah ungu. Mendengar ini, Raja Jianglong mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tajam, beri aku penampilan pemuda itu. Setelah itu, Wang Feng memadatkan penampilan Tan Yun dengan kekuatan suci. Raja Dewa Jianglong memegangi tubuh putranya, menghadap Jiang Wenyun, berkata dengan suara yang dalam, kirim tentara dewa dan jenderal kepada para dewa untuk menangkap si pembunuh. Pastikan untuk membawa si pembunuh ke raja ini. Setelah jeda, Raja Dewa Jianglong menatap Wang Feng yang berlutut di tanah, meraung, kamu hal yang tidak berguna, putraku sudah mati, mengapa kamu tidak mati? Raja Naga Dewa baru saja meraung, dan Wang Feng mematahkan tulangnya sampai mati sebelum berteriak di bawah suara teriakan. Setelah itu, Raja Long memegangi tubuh putranya, berbalik dengan gemetar dan pergi. Dia awalnya ingin pergi ke para dewa, Xiao Yuan, untuk mengejar si pembunuh sendiri, tetapi Ling Xia Tianzun mendapat perintah untuk membiarkan dia pergi ekspedisi dalam 3 hari untuk melawan iblis di luar domain, jadi dia hanya bisa mengirim manajer umum. Tuanku Tuhan, jangan khawatir, budak tua itu akan menangkap si pembunuh dan membiarkanmu mengurusnya. Jiang Wenyun berkata dengan hormat, dan meninggalkan istana para dewa, mengumpulkan 1 juta pasukan di kota, dan mengarahkan perahu para dewa menuju dunia yang jauh. Para dewa itu galak dan jauh. Pada saat yang sama, di God's Fierce Abyss, di God's Swallowing Cave, Tan Yun melewati lubang tanpa cedera, dan setelah terbang selama 1 jam penuh, dia mencapai ujung lubang. Di ujung gua puji Tuhan, ada tembok hitam biasa setinggi 30.000 kaki. Tan Yun berdiri di udara di depan dinding, lengannya terentang rata, dan sementara 10 jarinya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, gumpalan Divine Power keluar dari ujung 10 jarinya. 1 jam kemudian, di kehampaan di depan Tan Yun, ada puluhan juta kekuatan ilahi ramping yang melaju perlahan, sangat indah. Mengumpulkan. Dalam pikiran Tan Yun, puluhan juta kekuatan suci mulai terjalin dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa saat, mereka berubah menjadi totem melingkar dengan diameter besar. Ada 4 karakter raksasa di tengah totem, Hongmeng Supreme. Pergi dengan. Tan Yun meludahkan kata, pergi, dan tiba-tiba, totem itu tercetak di dinding, seolah-olah cairan telah merembes ke dinding. Berdengung. Segera setelah itu, di tengah kehampaan yang bergetar, sinar cahaya berkabut meletus dari dinding yang biasa-biasa saja. Dalam cahaya berkabut, sebuah pintu melingkar raksasa dengan ketinggian lebih dari 10.000 meter muncul di dinding. Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, dan setelah menembak ke gerbang raksasa itu menghilang, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Visi Tan Yun berubah, dan apa yang dilihatnya adalah hutan kuno yang tak berujung. Setiap pohon di sini sangat besar. Setiap pohon setinggi 1 juta kaki. Apalagi langit dan bumi tidak tipis. Mengaum. Raungan seperti binatang membuat gendang telinga Tan Yun sakit.
Pater, saat dedaunan jatuh di hutan, sepasang kaki raksasa muncul di depan Tan Yun bersamaan dengan goncangan gunung. Tapi itu adalah raksasa muda dengan ketinggian 10.000 kaki dan aura agung, menghalangi jalan Tan Yun. Meskipun raksasa itu memancarkan nafas Dewa 9 kelas, dia masih terlihat ketakutan di pupil raksasanya yang menatap Tan Yun. Menurutnya, Tan Yun di bawah bukanlah manusia kelas 1, melainkan kekuatan tersembunyi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuka pintu terlarang menuju rahasia? Raksasa prasejarah ini tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, "Tuan Patriark, musuh asing telah menyerbu." Suara kasar dan gila itu, seperti guntur, meledak dari tanah padat 1,8 miliar sen. Segera setelah itu, suara kasar dan panik yang mengandung kepanikan dan kemarahan datang dari langit yang jauh. Semua raksasa prasejarah, bersiaplah untuk bertarung. Bunuh musuh yang menyerang. Begitu suara itu jatuh, ada raungan dan raungan terus-menerus. Tan Yun melepaskan pengetahuan spiritualnya dan menemukan bahwa di hutan kuno di depan, raksasa liar dengan nama 10.000 kaki, seperti air pasang, datang ke arahnya. Pada saat ini, suara lama lainnya bergema di seluruh dunia, ada invasi musuh asing, semua raksasa liar mengikuti perintah, dan berkumpul dengan raksasa liar untuk membunuh musuh. Itu Patriark, itu Patriark, petik 2 petik 2. Detik berikutnya, di pegunungan kuno di utara hutan, raksasa setinggi 10.000 meter dan memancarkan atmosfer liar semuanya terbang menuju Tan Yun. Bum 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 bum. Dengan suara keras yang tumpul, bumi retak, dan 300.000 raksasa liar berdiri di dataran kuno di belakang Tan Yun. Segera setelah itu, ratusan ribu raksasa liar bergegas keluar dari hutan kuno dan berdiri di depan Tan Yun. Pada saat ini, di depan dan di belakang Tan Yun, ratusan ribu gunung tampak berdiri. Pada saat ini, raksasa prasejarah setengah baya memandang rendah Tan Yun, dan membuka ruangan untuk berbicara. Tepat ketika dia berbicara, aliran udara dari mulutnya hampir membuat Tan Yun menjauh. "Aku adalah Patriark Dewa Raksasa Prasejarah. Kamu berani memasuki tanah yang lebat, kamu mati." Setelah itu, Patriark Dewa Raksasa Prasejarah mengangkat kakinya yang seperti gunung dan menginjak Tan Yun. Pada saat itu, Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa, "Berhenti. Aku bukan musuh, aku sedang mencari Tuan Dewa Liar, Dongfang Yusu."